Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat pembelajar. Pada pagi ini obras hukum kita akan membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak yang nanti akan narasumber kita dari Ibu Marisa dari Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Acara obras hukum kita pada pagi ini yang nanti narasumber kita yaitu Ibu Marisa. Alhamdulillah sudah bergabung Ibu Marisa. Bisa Ya, terdengar selamat. suara saya? Ya, terdengar jelas. Pak Ali, selamat Jelas ya, Bu? pagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suara terdengar jelas ya, Bu ya? Nah, siap. Iya. Baik sahabat pembelajar, topik obras hukum kita pada pagi ini akan membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak. Kita akan nanti sahabat pembelajar bisa bertanya mungkin di kolom komentar tentang kekerasan seksual terhadap anak. Bu Marisa, Ya, mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada sahabat pembelajar kita. Silakan, Bu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sahabat pembelajar obrolan hukum ya, obrolan cerdas hukum dimanapun Obras berada. hukum, iya. Obras, ya. Perkenalkan, nama saya Marisa. Saya merupakan penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, Pak Ali. Iya, iya. Baik Bu, ini bicara tentang kekerasan seksual terhadap anak yang mungkin saja sampai saat ini pun masih terjadi. Padahal undang-undangnya, Betul. sanksi hukumnya sudah ada pemberatan. Ya, Ini boleh mungkin untuk sahabat pelajar Bu dijelaskan dulu ini tentang kekerasan seksual atau pengertian seksual, kekerasan seksual terhadap anak. baik. Silakan Bu. Sebelum kita masuk pada pengertian nih Pak Ali ya, ada satu hal yang Iya, perlu kita ketahui bersama ya Pak Ali ya, bahwa iya, kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di negara kita yang cukup mengkhawatirkan ya tentunya ya. Apalagi iya, kita sebagai warga negara, kita sebagai orang tua, bahwa kekerasan seksual terhadap anak ini sangat berdampak kepada psikologis anak ya, kemudian berdampak kepada masa depan anak itu sendiri, sehingga perlu iya. upaya kita bersama di dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ini. Nah, untuk mengetahui apa sih pengertian kekerasan seksual terhadap anak ini, kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada anak atau yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya. Jadi kekerasan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja terhadap anak, tapi juga dilakukan oleh anak kepada anak lainnya. Nah, kemudian Gimana ini Bu, tuh? terkait Ya. dengan kekerasan seksual ini, Mm-mm. yang dikatakan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual ini seperti apa aja gitu? Nah, bentuk-bentuk dari kekerasan seksual ini salah satunya yang pertama itu kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan. Ya, biasa yang kita kenal seperti perkosaan ya, Pak Ali ya. Ya, kemudian Ya, bentuk lainnya ada pencabulan, kemudian ada memaksa anak untuk memegang organ tubuhnya, memeluk, mencium, bahkan bentuk lainnya memperlihatkan nih, mohon maaf, memperlihatkan alat kelamin kepada ya, anak. Ya, biasa kita kenal dengan pelecehan seksual. Kalau masyarakat mengenalnya pelecehan seksual. Jadi salah satu bentuknya kekerasan terhadap anak ya ada perkosaan, ada pencabulan. yang mungkin lebih spesifik itu Hmm? apa ya Bu? Kalau pelecehan itu apakah hanya perbuatan atau perkataan saja atau perkataan juga yang termasuk Perkataan dalam juga bisa kekerasan ya kalau seksual? pelecehan seksual, Ya, kalau perkataan itu lebih kepada pelecehan verbal namanya ya, kayak ya, seperti lelucon yang berbau seksual itu sebenarnya sudah masuk kategori pelecehan seksual ya, Pak Ali ya. ya, 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 namun terkadang kita apalagi anak ya,
tidak mengetahui kalau dia sudah menjadi korban kekerasan seksual sebenarnya. Begitu Pak Ali. Iya. Kemudian ini terkait dengan pelaku, ini gimana Bu nih? Pelaku. Nah, pelaku. Iya. Pelaku kekerasan seksual di mana literatur yang pernah saya baca ya Pak Ali ya, ternyata untuk pelakunya ini banyak dilakukan oleh orang yang sudah dikenali oleh anak sebelumnya Pak Ali. Jadi ya, orang terdekat ya. Orang terdekat sebenarnya yang banyak melakukan itu ya. Bisa kita jelaskan pelaku di sini dalam lingkup keluarga misalnya itu ada yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak ini dilakukan oleh ayah kandungnya, dilakukan oleh ayah tirinya, kemudian dilakukan oleh kakeknya sendiri, oleh pamannya sendiri, kemudian bahkan dilakukan oleh saudara kandungnya sendiri, baik kakak maupun adiknya ya. Nah, kemudian orang terdekat lainnya, orang yang yang di luar keluarganya sendiri, tapi dia juga kenal, seperti dilakukan oleh tetangganya, dilakukan juga oleh pengasuhnya, ya, kemudian dilakukan juga oleh gurunya, oleh pendidik, tenaga pendidik yang ada di sekolah. Bahkan ada juga yang melakukan kekerasan seksual itu dilakukan oleh teman dekatnya. Jadi ada banyak ya pelaku dari kekerasan seksual ini Pak Ali. Iya, artinya sesungguhnya banyak yang banyak terjadi itu kekerasan seksualnya dilakukan oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang memang sudah dikenal gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian ini sebetulnya faktor apa sih Bu yang mempengaruhi ini Bu? Faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhinya faktor yang mempengaruhinya berdasarkan juga yang pernah kami baca ya, ternyata yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini, faktor yang paling banyak itu pernah menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya. Jadi ketika seseorang mendapatkan kekerasan seksual, tidak mendapatkan penanganan dengan baik, seperti ada penanganan dari psikiater ya, ternyata bisa yang tadinya korban bisa menjadi pelaku di kemudian hari, begitu Pak Ali. Kemudian yang kedua, faktor terjadinya kekerasan seksual ini adanya pengaruh narkoba ya. Seperti kita sama ketahui bahwa pengaruh narkoba sangat berdampak sekali ya untuk pemakainya ya, karena bisa melakukan hal-hal yang negatif, bisa melakukan tindak pidana lainnya ya, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian mungkin ada pengaruh media internet ya, karena terbiasa menonton gambar-gambar atau film-film berbau porno ya. Jadi pemikiran-pemikiran ya karena telah terbiasa maka pemikiran jadi tidak jadi tidak sehat lagi, sehingga memicu untuk melakukan kekerasan seksual itu sendiri. Kemudian kalau terhadap anak mungkin ada pengaruh lingkungan atau pengaruh teman ya. Jadi kalau pelakunya anak biasanya suka ikut-ikutan nih. Mereka tidak tahu kalau ternyata perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, gitu Pak Ali. Iya, ini kan kita tahu bahwa ini pelaku ini kan sudah dikenal orang terdekat, seperti mungkin dari di dunia pendidikan misalkan dilakukan oleh gurunya. Iya. Ini sesungguhnya pencegahannya ini seperti apa nih Bu pencegahannya? Karena namanya anak-anak ya kadang-kadang mungkin bisa juga dia nggak mengerti atau memang takut. Nah ini pencegahannya seperti apa nih Bu? Ya. Baik, jadi pencegahan yang bisa dilakukan oleh semua pihak ya, termasuk dimulai dari orang tua, pelaku keluarga, kemudian bisa pencegahan dilakukan di sekolah, ya. Nah, pencegahan yang pertama dilakukan yang dimulai dari keluarga, orang tua harus melakukan pengawasan kepada anak ya Pak Ali ya. Orang tua harus tahu di mana anaknya bermain, di mana anaknya berada, kemana anaknya, dengan siapa anaknya bermain. Walaupun memang orang tua ini tidak bisa mengawasi anaknya secara 24 jam, selama 24 jam, namun tetap orang tua selalu memberikan pengawasan tersebut.
Kemudian yang kedua, orang tua sebenarnya dapat memberikan edukasi pendidikan seks sejak dini ya Pak Ali ya. Uh, Ya. Karena gini, masyarakat Indonesia pada umumnya nih agak menganggap tabu ya edukasi seksual ini ya, berbau seksual terhadap anak ya. Sebenarnya itu diperlukan dalam hal memberikan informasi yang ringan-ringan saja kepada anak, seperti menjelaskan kepada anak ada beberapa bagian tubuh dari anak itu sendiri yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi kita bisa memberitahu kepada anak bagian-bagian mana saja yang tidak boleh disentuh. Contohnya bagian wajah ya Pak Ali ya, kemudian mulut, ya, kemudian dada, kemudian alat kelamin, kemudian ada di belakang, mohon maaf ini seperti bokong ya Pak Ali ya. Jadi bagian-bagian tersebut, 5 bagian tersebut kita jelaskan kepada anak, kita beritahukan kepada anak bahwa memang tidak boleh disentuh orang lain, termasuk orang tuanya. Orang tua hanya boleh dalam keadaan tertentu saja ya. Misalnya kalau anaknya masih kecil ya, mungkin ketika anaknya memerlukan bantuan membersihkan ketika berada di toilet, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau untuk orang lain memang ditegaskan tidak boleh menyentuh. Kemudian menciptakan komunikasi yang baik kepada anak ya, dengan menjelaskan kepada anak bahwa apabila anak memperoleh sikap atau memperoleh perilaku dari orang lain yang tidak senonoh, maksudnya memperoleh ada perbuatan atau anak disentuh atau dicium secara paksa oleh orang lain, maka anak harus segera melaporkannya kepada orang tua. Jadi orang tua harus benar-benar memberitahukan kepada anak bahwa hal tersebut harus dilaporkan kepada orang tua agar orang tua nantinya bisa tahu ya Pak Ali ya, dan orang tua dapat memberikan jalan keluarnya bila itu terjadi. Nah kemudian di lingkup sekolah juga seperti itu Pak Ali ya, di lingkup sekolah seperti kepala sekolah, guru, tenaga pendidik dilakukan juga saling melakukan pengawasan sehingga bila terjadi kekerasan seksual itu cepat ketahuannya Pak Ali ya. Kemudian memberikan juga pendidikan seksual sejak dini kepada anak ya, dengan contoh-contoh yang ringan. Kemudian memberikan pendidikan keagamaan kepada anak. Nah, kemudian pemerintah juga melakukan pencegahan ya, dengan diaturnya undang-undang perlindungan anak ya. Pemerintah telah mengatur untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah dilakukan 2 kali perubahan ya Pak Ali ya. Iya, Pak. Iya, Undang-Undang 35 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 begitu Pak Ali. Iya. Nah, terus kemudian gini Bu, ini kan di dunia pendidikan ini kan terjadi juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru. Nah ini pengawasannya seperti apa? Mungkin untuk anak-anak yang sudah mendapatkan edukasi dari orang tuanya seperti Ibu tadi sampaikan, ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Nah untuk anak-anak yang mungkin yang tidak mendapatkan itu, kemudian mendapatkan perlakuan atau pelecehan seksual oleh gurunya, ini pengawasan di tingkat pendidikannya gimana Bu? Iya, harusnya sekolah melakukan melakukan pengawasan ya kepada pelaku-pelaku, maksudnya kepada baik itu kepada lingkungan sekolah itu kepada anak. Jadi mungkin nantinya anak bisa melaporkan kejadian kepada guru BK-nya, bisa melaporkan juga kepada kepala sekolahnya, juga bisa melaporkan kepada guru lainnya, selain melaporkan kepada orang tuanya. Iya, kemudian terkait dengan sanksi nih Bu. Sanksi bagi mungkin pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini seperti apa sanksinya? Sanksi kekerasan pelaku seksual, untuk sanksi ini bagi anak ya. Untuk sanksi itu diatur di dalam, sudah mengalami perubahan ya. Tadinya diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian terjadi perubahan lagi. Terakhir untuk sanksi itu diatur dalam perubahan kedua Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Nah,
untuk sanksi itu terdapat pada pasal 81 mengenai terkait melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan. Ya, sanksinya pada ayat satunya, 81 ayat 1, sanksi hukumannya apabila seseorang melakukan kekerasan persetubuhan terhadap anak, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan dapat dikenakan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kategori sanksinya ini ada macam-macam ya Pak Ali ya. Iya. Ya, apabila dilakukan oleh orang tua, wali, kemudian mempunyai hubungan dengan anak, kemudian dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, ya, kemudian dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, ya, itu sanksinya dapat ditambah sepertiga dari sanksi pidana yang telah disebutkan tadi. Kemudian penambahan sanksi pidana sepertiga ini juga berlaku bagi orang yang telah pernah mendapatkan hukuman ini ya, persetubuhan ini sebelumnya ya, atau dikenal juga dengan residivis ya, Pak Ali ya. Iya, pengulangan ya Bu ya. Iya, pengulangan. Iya, betul-betul. Ya. Jadi ada penambahan sepertiga di sana. Kemudian bagaimana kalau korban ditimbulkan lebih dari satu orang, kemudian korban mengalami gangguan jiwa, kemudian korban juga mengalami hilang atau terganggunya reproduksinya, kemudian menyebabkan kematian ya, maka dapat diberikan sanksi hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau paling sedikit hukuman penjara, paling sedikit itu 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Begitu Pak Ali. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini sudah terdapat sanksi tambahan di sana. Pidana tambahan di sana. Ya. Yang undang-undang yang terbaru ya, yang perubahan. Ya, perubahan yang kedua itu sudah tidak hanya pidana pokok yang ditampilkan, tapi di situ juga ada pidana tambahan. Pidana tambahan untuk yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam persetubuhan ini, maka pidana tambahannya dapat berupa pengumuman identitas pelaku. Kemudian untuk yang residivis, kemudian untuk yang mengakibatkan anak mengalami gangguan jiwa, korbannya lebih dari satu orang, kemudian hilangnya atau terganggunya fungsi reproduksi dari anak, menyebabkan anak meninggal ya, itu dapat juga diberikan tambahan pidana dengan dilakukannya kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi alat elektronik. Ya. Begitu hukuman tambahannya. Iya. Kalau dilihat dari sanksi hukumnya bagi pelaku kekerasan seksual ini kan menurut saya nih udah cukup berat sampai betul. Ada hukuman kebiri kimia. Tapi sampai saat ini itu masih terjadi, ini apa sih sebabnya? Nah, padahal undang-undangnya kan sudah sanksi hukumnya itu udah cukup berat kan sampai. Sudah cukup berat ya Bang Ali ya. Iya, penyebabnya apa ya? Tapi kenyataannya masih terjadi juga ya. Iya, bisa jadi karena ini Pak Ali ya, ini menurut pendapat saya ya. Ya, bisa jadi tidak adanya kepedulian dari masyarakat, ketidaktahuan dari masyarakat mengenai adanya hak-hak anak yang harus dilindungi. Mungkin karena itu ya Pak Ali ya. Kemudian mungkin juga belum adanya keseriusan dari penegak hukum nih Pak Ali ya dalam memberikan pidana ya, sanksi pidana yang maksimal mungkin ya, yang bisa memberikan efek jera mungkin ya Pak Ali ya. Jadi mungkin itu salah satu faktor dari kenapa masih banyaknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Begitu Pak Ali. Kemudian terkait dengan ini kan gini Bu, kalau pelakunya anak sama anak, nah ini gimana kalau pelakunya masih anak? Kalau pelakunya anak ya Pak Ali ya, itu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ya Pak Ali ya, tentang sistem peradilan pidana anak.
Jadi kalau pelakunya anak ini pidana tambahan tidak berlaku Pak Ali. Ya, jadi kalau untuk tindakan kebiri itu tidak diberlakukan untuk anak. Jadi anak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Begitu, mungkin bisa dilakukan restoratif justice ya. Iya. Di dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Peradilannya Bu ya. Iya betul. Mohon maaf sahabat pembelajar, lagi-lagi kita terkendala dengan jaringan. Iya halo, ini agak kurang jelas bisa mendengar Pak. suara saya Bu? Oke ya. Suara saya? Bisa. Bisa ya? Iya. Suara saya jelas Pak Ali? Jelas sih, agak jelas sih. Jadi Ibu gimana? Kemudian upaya perlindungannya, perlindungan bagi anak yang menjadi korban, karena kan ini kan korbannya anak nih. Ini upaya perlindungannya gimana? Upaya perlindungan khusus bagi anak sebagai korban dari tindakan kekerasan seksual terhadap anak, yaitu ya Pak Ali ya, bisa dilakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi ya, kemudian nilai agama dan nilai kesusilaan, kemudian dilakukan terhadap anak korban melakukan rehabilitasi sosial ya, kemudian pendampingan psikososial atau pendampingan psikologis ya pada saat pengobatan dan pada saat pemulihan, kemudian adanya pemberian perlindungan dan pendampingan pada anak di setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pengadilan. Nah, ini sesuai dengan pasal 69A ya Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Ini bisa dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak, Pak Ali. Kemudian dilakukan juga oleh P2TP2A. Upaya perlindungan ini siapa saja yang melakukan? Bisa dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak, kemudian dilakukan juga oleh P2TP2A ya Pak Ali ya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mungkin setiap provinsi sudah ada nih ya Pak Ali, P2TP2A ini. Kemudian dilakukan oleh Kementerian Sosial, dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Begitu Pak Ali. Kemudian terkait dengan keterlibatan berbagai pihak untuk pencegahannya ini gimana Ibu? Iya. Karena kan pencegahan ini mungkin bisa dari sebelumnya dari keluarga, mungkin di dunia pendidikan guru. Nah, ini kan aparat hukum pun tidak tahu kan kalau ada terjadi kekerasan seksual terhadap anak kalau tidak ada laporan kan seperti itu. Nah, ini yang seperti ini gimana gitu. Nah, karena kan mungkin karena juga dia takut melapor atau ada ancaman. Iya. Sebenarnya begini juga ya Pak Ali ya, diharapkan bagi anak-anak ini sebenarnya harus memberitahukan kepada orang tuanya ya, karena yang terjadi pada dirinya sendiri adalah anak itu sendiri ya. Iya. Halo ya. Jadi yang terjadi pada diri sendiri anaknya itu, jadi harusnya orang tua harus mengetahui kondisi anak, dan nantinya orang tua bisa melaporkan kepada yang berwajib. Kemudian tentunya orang tua bisa juga meminta pendampingan kepada P2TP2A ini ya Pak Ali. Nantinya P2TP2A atau perlindungan anak ini akan melakukan pendampingan psikologis terhadap anak sebagai bentuk upaya dalam melakukan penyembuhan terhadap anak. Ya, kemudian ini Bu, kalau terkait dengan pembuktian, nah biasanya ini pembuktian yang agak membuktikan bahwa korban atau anak ini telah atau sebagai korban kekerasan seksual, ini pembuktiannya bahwa anak telah menjadi korban kekerasan seksual. Ini bagaimana? Karena kan biasa dilakukan terpisah, tidak di depan umum dan gitu. Nah, ini agak sulit. Untuk pembuktian untuk pembuktian itu sendiri ya Pak Ali, mungkin bisa setelah kita melapor itu mungkin bisa dilakukan visum ya Pak Ali ya. Visum et repertum ya. Jadi di visum tersebut bisa terlihat jelas ya apa yang dialami oleh anak ya, apakah ada luka robek di tempat organ vital anak ya. Nah, kemudian kesaksian dari anak itu sendiri bisa kok Pak Ali menjadi pembuktian ya.
cerita dari anak itu sendiri, tergantung nanti Sebagai bukti ya. bagaimana, iya sebagai bukti, tergantung nanti bagaimana tugas dari pendamping psikologis ini melakukan penyembuhan terhadap anak. Jadi anak Iya. bisa bercerita, ya, anak bisa mengungkapkan hal-hal apa saja yang terjadi, hal apa saja yang dialami terhadap kekerasan yang diterima oleh anak. Begitu Pak Ali. Ya. Ini yang kemudian terkait dengan perlindungan khususnya. Nah, ini perlindungan khususnya seperti apa nih Bu? Perlindungan khusus maksudnya? Iya, ini kan anak ini kan menjadi korban kekerasan seksual. Artinya dia sebagai korban itu perlindungan khususnya apa? Perlindungan khususnya ya, anak sebagai korban ya harus mendapatkan pendampingan dari ini psikolog. Itu ya. Iya. Jadi anak jadi anak begini Pak Ali, perlindungan khususnya dilakukan oleh pendamping psikolog, kemudian orang tuanya juga harus melakukan perlindungan khusus ya. Jadi anak merasa masih berharga ya Pak Ali ya. Iya. Karena dengan adanya kasus ini anak menjadi trauma ya Pak Ali, biasanya anak mengalami trauma yang mendalam ya. Nah, sehingga keluarga mempunyai peran penting juga dalam memberikan perlindungan dengan menyupport anak bahwa anak ini tetap berharga di mata masyarakat ya, dan masyarakat juga harusnya memberikan perlindungan kepada anak juga ya. Ya, masyarakat tentunya harus dapat menghilangkan stigma negatif ya Pak Ali ya, pelabelan negatif terhadap anak ya, sehingga anak dapat kembali bisa diterima oleh masyarakat, anak bisa dapat kembali beraktivitas dia ya, beraktivitas sebagaimana biasanya dan memperoleh hak-hak seperti anak-anak lainnya, begitu Pak Ali. Iya, kemudian yang seperti tadi saya tanyakan juga tuh Bu, yang terkait dengan pelaku masih anak juga. Nah, ini kan proses peradilan pasti berbeda dengan orang dewasa. Iya, nah, ini apakah bisa di undang-undang tentang perlindungan anak itu proses peradilan anak itu apa bisa diversi itu gimana? Kalau pelakunya anak? Ya, kalau pelakunya anak ya, kalau untuk syarat-syaratnya diversi itu ada 2 syarat kalau tidak salah ya Pak Ali ya. Itu dilakukannya diversi, hukumannya di bawah, ancaman pidana di bawah 7 tahun ya Pak Ali ya. Kemudian bukan pengulangan tindak pidana. Nah, kalau anaknya diancam memang di bawah 7 tahun, maka bisa dilakukan diversi ya. Kemudian juga anaknya tidak melakukan pengulangan, maka di situ anak bisa diproses melalui diversi. Begitu Pak Ali. Iya, sebelum kita tutup Ibu, mungkin ada pesan atau harapan dari Ibu sebagai penyuluh hukum untuk teman-teman kita terkait dengan kekerasan seksual yang saat ini terjadi. Karena penyuluh hukum itu kan harusnya punya peran ya Bu ya, dalam untuk penyuluh. Oke, baik. Untuk penyuluh hukum sebaiknya juga dapat mensosialisasikan tentang permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, mungkin Pak Ali ya. Kemudian untuk orang tua, untuk sahabat pembelajar ya, mungkin pesannya jika terjadi kekerasan seksual terhadap anak, diharapkan masyarakat dapat melapor ya, dapat melapor kemudian sehingga korban dari kekerasan seksual terhadap anak ini mendapat penanganan ya Pak Ali ya, mendapat penanganan dari psikologisnya, sehingga anak tidak lagi sebagai anak itu tidak menjadi pelaku di kemudian hari, begitu Pak Ali. Mungkin itu pesannya yang bisa saya sampaikan. Iya, ada lagi Bu yang mau disampaikan sebelum kita tutup obras hukum kita siang ini? Sudah selesai ya Pak Ali ya, sudah. Terasa iya, ya. paling kena. Iya, sebetulnya memang seperti saya sampaikan, ini sebetulnya menarik Bu. Cuma memang dalam tataran praktek, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini kan sanksinya sebetulnya udah cukup berat kan, sampai 2 kali perubahan ya kan, sampai hukuman kebiri kimia. PP-nya sudah keluar ya, sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi ya di Desember ya, sudah ada tata cara pelaksanaannya.
Kenapa masih iya, ini ya? sanksinya sudah begitu berat, Iya. tapi masih terjadi. Nah, Masih ini terjadi. apalagi sebabnya nih ya? Apalagi Iya, sebabnya ya itu seperti yang tadi di, saya iya telah kan? kemukakan ya, mungkin Hukumannya, sanksinya udah, mungkin apa ya, sanksi yang diberikan kepada pelaku itu belum maksimal mungkin ya Pak Ali ya. oh di tataran apa sih Penegak hukum persidangan ya. itu kali ya? Ya, Istilahnya belum ya belum maksimal sanksi. pemberian sanksinya ya, Pemberian sanksinya belum maksimal pemberian sehingga belum ada pemberatan di situ ya. Mungkin itu ya karena salah kan memang satunya. kalau yang berkembang di masyarakat itu kan masih juga ada yang masih membela pelaku, masa sampai Nah, kebiri kimia kan gitu. nah Dia begitu. tidak memikirkan korbannya juga, karena Tidak, banyak juga pro dan kontranya, katanya masa ya, sih sampai diberikan sampai kebiri katanya kimia melanggar gitu HAM kan. begitu ya Pak Ali ya. Nah itu Nah, lagi harusnya HAM, kita, lagi HAM yang dibawa ya. harusnya kita juga Iya, memikirkan bagaimana HAM anaknya itu sendiri ya, iya, bagaimana HAM padahal dari korbannya, korban itu iya, sendiri. Iya, iya. Nah saya itu pikir Undang-Undang Perlindungan Anak sudah ini ya, untuk pengaturan sanksinya sudah berat ya cukup ya hukumannya. Bu, cukup berat, Tinggal iya bagaimana udah, implementasinya dari penegak hukum memberikan iya, sanksi pidana terhadap pelaku. Mungkin begitu Pak Ali. ya. Paling nggak di obras hukum ini kita bisa minta nih kepada hakim supaya memberikan hukum sanksi yang Iya, maksimal Bu ya. iya, Ya, iya bisa, jangan sampai bisa. Jangan sampai kasih iya biar hukuman yang benar-benar minimal ya, hukumannya yang ambilnya yang iya, maksimal. iya. Biar benar-benar jera, karena kan kita kasihan korban ini yang secara ini kan masa depannya jadi rusak, semua kan seperti itu. Belum Walaupun traumanya memang kan, belum iya belum bagaimana traumanya. dia menyesuaikan diri kembali kepada masyarakat ya, belum stigma masyarakatnya Iya, memandang bagaimana gitu ya. iya, iya. Gimana Bu? Masih ada yang mau disampaikan yang mungkin buat sahabat pembelajar terkait dengan Itu kekerasan sih ya, seksual mungkin terhadap anak? untuk keluarga juga penting meningkatkan komunikasi dengan anak ya Pak Ali ya. Mungkin Iya, lebih sering-sering komunikasi menanyakan, dengan anak ya kita ya sebagai keluarga ya Bu ya. menanyakan kepada Iya, anak, kamu pernah nggak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain dalam hal iya. kekerasan seksual ini ya? Pernah. Jadi harus sering-sering ditanyain anaknya Pak Ali. Betul, iya. Nah, biar orang tua Berarti tahu ya. berarti dimulai dari orang tua Bu ya, kita sebagai orang tua Iya, Bu ya, betul. untuk berkomunikasi dengan anak terkait Betul. dengan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadap dirinya Bu ya. Iya, Terkait betul. dengan kekerasan seksual, untuk menjaga dirinya, mana bagian yang boleh, yang Mana tidak boleh bagian tidak disentuh boleh. oleh orang lain itu ya Bu ya. Oke. Yang paling Iya. penting dari keluarga Bu ya. Paling Dan penting itu masyarakat juga dasarnya, hendaknya dasarnya berperan keluarga aktif ya. dulu. Iya. Ya, dari keluarga dulu, Iya. kita memberikan edukasi kepada anak kita bahwa jangan sampai terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Itu aja Bu ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Iya. Ali. Saya juga mohon maaf apabila ada Sama-sama. kekurangan dan salah-salah penyebutan ya Pak Ali ya. Iya, mudah-mudahan Bu, obras hukum kita ini bermanfaat untuk masyarakat kita dan sahabat pembelajar. Baik sahabat pembelajar, demikian obras hukum kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita, Ibu Marisa dari Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sumatera Barat, bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Salam pembelajar.